Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hadianto Aribowo dengan NIM 242410102006 dari Prodi Teknologi Informasi kelas Algo D. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil codingan saya dari soal UTS Algoritma dan Pemrograman 1. Langsung saja kita yang nomor pertama. Yang pertama yaitu yang FishBash. Jadi yang pertama saya membuat sebuah variabel yang bernama A. Nanti yang dimasukkan itu sebuah integer. Selanjutnya ada perulangan untuk I di dalam range startnya dari 1 sampai variabel plus 1. Terus selanjutnya ada perkondisian jika I modulo 3 sama dengan 0 dan I modulo 5 sama dengan 0. Nah, ini untuk memeriksa apakah variabel A ini termasuk kelipatan 3 dan 5. Nah, jika iya, maka akan mengubah angka tersebut menjadi FishBash. Nah, selanjutnya yang ini tuh hanya kelipatan 3-nya saja, yang ini kelipatan 5-nya saja. Nah, jika bukan kelipatan 3 dan 5 atau 3 atau kelipatan 5 akan ngeprint angka pada biasanya. Misalkan saya memasukkan sebuah angka, ini langsung saya run saja dengan memasukkan angka 15. Nah, dari else ini memunculkan angka seperti 1, 2, 4, 7, 8 dan sekian. Lalu yang fish ini merupakan kelipatan 3, ini seperti fish kelipatan 3, ini 6, ini 9, ini 12. Lalu yang kelipatan 5 sendiri yang bash yaitu ini. Lalu untuk yang FishBash kelipatan 3 dan 5 yaitu merupakan angka 15. Nah, selanjutnya kita lanjut yang nomor 2 yaitu menentukan berapa banyak bilangan prima di antara dua variabel. Oke. Pertama ini saya membuat dua variabel dulu ya, n dan m, sebuah integer. Lalu nih saya juga variabel berupa angka 0 yang akan menghitung berapa banyak jumlahnya bilangan prima. Ini ada sebuah perulangan I di dalam range n plus 1 ditambah m, berarti startnya dari n plus 1. Misalkan di soal ini inputnya 3 ya, jadi 3 ini kan sebenarnya bilangan prima, tapi 3 sampai 5 itu ada 4 bilangan prima seperti angka 5, 7, 11 dan 13. Kan ada 4 tadi yang sudah saya sebutkan. 3-nya sendiri tidak disebutkan karena kan startnya dari plus 1, berarti yang inputan ini startnya dari angka 4 sampai ini 15. Ini bagaimana sih cara kita tahu kalau bilangan ini tuh termasuk prima atau bukan? Nah, jadi saya membuat menghitung modulo count. Modulo count ini untuk cari kayak ngecek itu bilangan ini tuh prima atau bukannya. Jadi kalau misalkan modulonya sama dengan 2, maka bilangan tersebut termasuk prima dan menambahkan jumlah prima count ini 0 menjadi 1. Kita bisa dibayangkan seperti yang ini. Langsung saya run, memasukkan angka yang sama 3 dan 15. Nah, ini ada banyak ya, kan modulonya. Jadi gini, untuk 4 modulo 1 kan sama dengan 0. Ini yang dicari menentukannya dari jika I di modulo J sama dengan 0, 4 di modulo 1 sama dengan 0, 4 di modulo 2 sama dengan 0. Jadi mencari kayak bilangan yang bilangan I dan bilangan J sama dengan 0. Yang dicari itunya. Jika hasilnya 1 maka tidak dihitung. Kan kalau modulo count-nya sama dengan 2, ini 4 kan modulo count-nya ada 3, 5 ada 2. Nah, berarti 5 ini termasuk ke bilangan prima.
jadi kayak gitu. Saya coba run yang ini, misalkan dari 15 sampai 30. Nah, ada 4. Kok yang ini 15 sampai 30 ada 4, yaitu 29, 23, dan 19 sama 17 yang merupakan bilangan prima. Lainnya kan lebih dari 2 atau hanya 1. Oke, selanjutnya nomor 3 ya. Oh ya, nomor 3 ini di kayak menghitung berapa banyak huruf yang ada dalam inputan itu, tapi tidak boleh memunculkan 2 huruf yang sama. Oke. Nah, ini saya membuat sebuah variabel yang bernama kata untuk menginput kata apa yang akan dihitung. Selanjutnya ini ada variabel huruf dalam list kosong dan jumlah kata. Nanti ini tuh akan menampung huruf-huruf apa saja yang akan dihitung. Terus ini tuh kayak jumlahnya dari hurufnya yang ini. Ini untuk kata untuk karakter di dalam kata. Jika karakter tersebut tidak sama dengan spasi, nah ini kayak memaksa kayak spasi ini tidak dihitung dalam program ini. Nah, selanjutnya ada perkondisian jika karakter di dalam kata. Nah, kalau karakternya itu sudah ada di dalam huruf ini, misalkan huruf A ini sudah ada di dalam list ini. Nah, itu hanya menambahkan jumlahnya dari ini indeks ke A-nya itu. Terus kalau misalkan belum ada huruf yang ada di dalam list ini, maka keduanya akan bertambah. Yang ini menambah hurufnya apa, dan ini menambah jumlahnya menjadi 1. Terus ini ada perulangan untuk i di dalam jumlah yang berapa banyak jumlah yang ada di huruf ini, maka akan mengeprint huruf indeks ke bilangan imajiner dan jumlah ke bilangan imajiner. Langsung saja saya coba run ya. Misalkan dimasukkan sama ini aja ya, kapal laut. Untuk huruf A nya kan ada 3, huruf B nya ada 1, L nya ada 2. Coba saya coba yang lain. Misalkan nama saya sendiri Raffi Hadianto, ada 1 huruf R, huruf A nya ada 3. Nah, kan huruf R nya cuma ada 1, berarti yang ini tuh hasil dari else nya. Terus ini tuh dari yang else, terus perkondisian if nya 2 kali, kan nambahnya 3. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yang nomor 4, tentang keyboard rusak. Nah, ini kayak saya membuat variabelnya dulu sebuah string. Kata errornya sama kayak yang nomor 2, kayak dibikin jumlahnya berapa. Oh ya, dari soalnya memang gitu. Untuk huruf di dalam kata, nah ini bisa pakai for char in kata juga. Nah, jika hurufnya terdapat huruf E dan atau huruf D, E atau D, maka kata errornya bertambah 1. Langsung saja di run. Misalkan tadi hello world, kan ada satu huruf E, 1 huruf D, jadinya ini kalau dicek tiap kata yang ada di tiap karakter yang ada di dalam ini huruf H kan buka di sini, huruf E ada di perkondisian, berarti tambah 1. Terus selanjutnya di D ini ada 1, berarti nambah 1 lagi, jadi 2. Coba saya contohin dengan kata yang lain seperti apa ya, oke world dada.
ini ada 1 2 3 4 ya, kurang lebih segitulah. Ini nanti untuk mencetak jumlahnya. Ini ya jadi kayak ngulangin gitu tiap katanya, apakah ada huruf E atau D. Jika nggak ada ya diloncati, kalau ada nambah 1 ya, jadi gitu. Selanjutnya yang nomor 5 ini kayak menentukan kumpulan kata ini ditambah berapa. Ini jadi saya buat inputan yang bernama variabel kumpulan dan variabel kedua yang nama target berupa string, yang kumpulan juga string. Terus ini ada juga list kosong yang namanya list kumpulan. Nanti ini tuh kumpulannya akan di split, dipisah berdasarkan koma dan dimasukkan ke dalam list kumpulan. Tapi sebelum dimasukkan ke list kumpulan, yang dipisah itu tiap inputan dari kumpulan ini diubah menjadi integer. Jadi misalkan inputannya saya kumpulan ini berupa 1 sampai 5. Nah, maka yang dimasukkan akan misalkan jadi seperti ini. Lalu untuk targetnya juga diubah menjadi integer. Nah, selanjutnya membuat list kosong yang bernama duet. Nanti itu ini tuh sebuah list yang menampung dari kumpulan ditambah kumpulan yang sesuai dengan targetnya gitu. Misalkan misalkan targetnya 5. Berapa kumpulan apa ditambah kumpulan apa yang menghasilkan targetnya itu 5. Berarti kan 1 dan 4. Seperti contoh ini. Targetnya 5 dari 1 sampai 9 kumpulannya. Kan 1 dan 4, 2 dan 3. Jadi yang ditambahkan dari i yang pertama, indeks pertama sampai indeks ke terakhir. Ini tambah ini atau ini tambah ini dicek. Kalau misalkan sesuai maka akan di append di dalam duet ini. Langsung saja saya contohkan. Ini masukkan coba input 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, misalkan targetnya 10 ya. Kan 1 tambah 9 itu 10, memenuhi targetnya. Ini jika list kumpulan indeks ke i ditambah list kumpulan indeks ke j sama dengan targetnya 10. Berarti yang ini 1, ini 9. Nah, misalkan ini 1, ini 8, kan tidak sama dengan 10 ya. Jadinya diloncati, yang di program yang jalan hanya yang sesuai dengan kondisi ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya yang nomor 6, bebek galau. Nah, ini tuh untuk ada kidal dan kinan, itu nama variabelnya. Nah, ini untuk mengetik yang huruf kiri, yang ini mengetik untuk huruf kanan. Nah, ini juga ada variabel count untuk menghitung. Ini kayak ke logikanya aja. Terus ini ada variabel bebek yang akan menginputkan katanya ini menggunakan tangan kiri saja atau tangan yang sama atau tidak gitu. Jika variabel yang ada dalam kidal ini sama dengan variabel yang ada di maksudnya salah. Ini tuh kayak countnya tuh bertambah 1 jika kidal list yang ada isiannya dari ini, misalnya Q, W atau R, E nya ini ada di dalam bebeknya sebanyak 2 kali, maka countnya kan menambah 1. Nah, jika yang countnya ini jumlahnya sama dengan jumlah countnya itu sama kayak jumlah kata yang ada di
wordnya itu bebek inputannya, maka menghasilkan true ya kan. Kalau sama 2 kali itu akan sama. Oh, coba saya run saja deh. Misalkan kan kalau hello akan false karena hello ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kata length-nya kan 5, count-nya tuh ada ini 1 kan, 1 tidak sama dengan 5, terus count-nya tidak sama dengan 0, maka masuk ke perkondisian else, yaitu termasuk menggunakan tangan kiri dan kanan. H kan dari kanan, E dari kiri, L kan kanan, ini lalu ada O nya kan ada kanan juga kan. Ini kayak anomali gitu dari E sendiri. Terus kalau misalkan saya masukkan dari tangan yang sama QWER, nah QWER ada 4, terus count-nya ada 4 juga, maka true. Ini 4 sama dengan 4, masukkan true. Coba ini yang full tangan kiri ya, dari pengecekannya ini hanya tangan kirinya saja, tapi kalau misalkan 0 itu sudah cukup dari ini. Soalnya kalau misalkan tangan kalau bukan dari tangan kanan kalau misalkan bukan dari tangan kiri itu langsung diloncat, jadinya countnya tuh nggak nambah sama sekali. Kayak misal kok dari kanan ini KOLL misalnya, nah kan ini kalau countnya sama dengan 0 ya menghasilkan nilai true. Selanjutnya yang nomor 7, nah ini menurut saya yang soal paling asik ya. Ini kayak mengubah kata yang rusak ini menjadi sebuah kata yang bisa dibaca. Ini kan nggak bisa dibaca sama sekali, ini apa ya, kayak random banget. Nah ini saya bikin variabel dari kata yang rusak itu y, r, n, n dan sekian, lalu ini ada list kata rusak. Nanti kata rusaknya ini akan saya masukkan ini ke dalam list, tapi dipisah setiap katanya, y nya sendiri, r nya sendiri, n nya sendiri, z nya sendiri. Nah sebelum dimasukkan ke sini itu di soalnya kan ini dari data tergeser bilangan ASCII-nya sebesar 5 dan menggabungkan 2 isi pesan. Jadi dalam satu pesan yang dengan huruf selang-seling, jadi nanti Y ini untuk kata yang pertama, R ini untuk kata kedua, N ini kata pertama, Z ini kata yang kedua. Nah itu kayak bisa pakai yang ganjil genap, tapi saya pakai yang ganjil genap nih, maaf. CRD ORD ini kayak misalkan saya bikin variabel baru ya, misalkan L, aku langsung kerja deh gini, ORD L besar. Nah A sama dengan CHR A. ORD ini kayak merubah huruf menjadi kayak ASCII-nya nih, ASCII keberapa, langsung print print A. Kalau yang CHR ini merubah angka ASCII itu menjadi sebuah huruf. Nah ASCII dari L besar itu kan 76, lalu 76 itu kalau di CHR in menjadi L gitu, kurang lebih itu. Jadi tiap karakter yang ada di ini diubah, misalkan dari Y dulu ya, Y di ORD misalkan
tadi Y berapa ya? Y kan 89 tuh tergeser 5, berarti dikurangi 5. Y dikurangi 5. Oh sorry. Dari sini udah. Nah Y dikurangi 5 kan 84. Untuk coba SC dari 84. Nah 84 kan T di sini. Nah sama kan, berarti ini di ASCII lagi menjadi T, bergesernya 5. Terus kalau sudah diubah menjadi, kalau udah digeser dan diubah katanya itu dimasukkan list kata rusak. Tadi kan ada huruf T, terus selanjutnya bikin sebuah variabel baru yang untuk hasil 1 hasil 2, karena kan selang-seling. Untuk ini Y ini buat hasil pertama, R ini untuk hasil kedua, N ini untuk hasil pertama, ini untuk Z, dan sekian gitu, selang-seling kan loncat. Nah ini buat perkondisian untuk for I in range banyaknya karakter yang ada di list rusak ini. Ini ada ya segitu dah. Jika I modulo 2 sama dengan 0. Nah jadi itu jika indeks ke genap ya ini. Nah ya, jika indeks ke genap, oh ganjil gak sih? Aduh kok tiba-tiba lupa. Jadi intinya kalau indeks ke ganjil akan memasukkan ke ini, kalau genap ini, mungkin terus sebaliknya ya. Terus kalau sudah kan ini masih berupa list ya. Untuk di soalnya ini meminta berupa string, kita ubah hasil 1 dijoinkan menjadi di ini, join itu kayak masukkan ke dalam ini apa, string kosong. Kalau misalkan ya saya menggunakan bukan pakai join tapi pakai str. Nah, hasilnya beda ini. Kok di sini hasilnya nanti ya ada, nah ini ada kurungnya, masih terpisah-pisah. Nah kalau ini, kalau pakai join jadi satu gitu. Soalnya kan memasukkan yang ada dalam list ini ke dalam string kosong. Kalau ini ngeprint sama ininya juga, kurungnya juga, ya kurang lebih begitu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.